Hai teman-teman, kembali berjumpa dengan saya Jefferly. Di video kali ini kita membahas tentang jurus jitu melakukan personal branding di Instagram. Di video sebelumnya, kita sudah pernah bahas tentang gimana melakukan personal branding melalui channel YouTube, dan teman-teman bisa tonton videonya, linknya sudah saya share di deskripsi ya. Khusus di video kali ini kita akan bahas tentang gimana membentuk personal brand kita melalui media Instagram, dan juga berbagai tools Instagram marketing yang bagus dan bisa teman-teman andalkan. Nah, bagi teman-teman yang ingin membaca karya-karya saya, buku-buku yang saya tulis, teman-teman bisa beli bukunya di gramedia.com atau bisa juga ke toko Gramedia terdekat, dan ada buku-buku digital marketing yang menarik untuk teman-teman baca juga tentunya. Cara pertama atau tips pertama untuk personal branding di Instagram adalah tentukan dulu tema akun Instagram. Nah, kita perlu membuat akun Instagram ataupun profil media sosial yang terfokus pada satu tema yang ingin kita perkuat personal brandingnya. Contoh misalkan kalau kita punya produk di bidang bisnis kuliner, maka perkuatlah branding ataupun tema-tema yang berkaitan dengan bisnis kuliner. Fokus ke satu tema spesifik dulu, jadi pilih yang berkaitan dengan bisnis kita. Kemudian yang kedua, pelajari siapa yang menjadi target audiens kita. Ini penting supaya kita bisa membuat konten dan juga melakukan social media marketing yang nyambung atau masuk ke target audiens kita tadi. Jadi kita bisa riset dulu, pelajari kira-kira mereka profilnya seperti apa, kebutuhannya apa, yang mereka suka dan tidak suka seperti apa. Itu bisa dipelajari dulu agar kita makin memahami target audiens sosial media kita. Yang ketiga, buatlah konten plan untuk memudahkan pengelolaan di akun Instagram kita. Jadi setiap bulan itu kita bisa plan kira-kira konten apa nih yang akan kita hadirkan di akun Instagram yang kita miliki. Konten plan ini bentuknya bisa seperti di Microsoft Excel ataupun menggunakan berbagai tools lainnya. Intinya, buatlah konten yang konsisten dan mendukung citra ataupun branding yang mau Anda bentuk melalui akun Instagram tadi. Contoh misalkan kalau udah milih satu tema, misalkan bisnis kuliner, maka fokuslah ke tema besarnya bisnis kuliner tadi. Ide kontennya itu bermacam-macam, bisa misalkan konten review, konten Q&A, tips dan trik, edukasi, penawaran produk, event, dan berbagai ide-ide konten lainnya. Termasuk konten yang datang dari audience, itu juga penting. User generated content itu bagus untuk menciptakan engagement di akun sosial media kita, termasuk di Instagram ini. Jadi bisa manfaatkan berbagai jenis konten tadi. Tips yang sangat penting adalah konsisten dalam hal visual, karena Instagram ini merupakan media visual, maka kalau bisa itu sudah punya konsistensi dalam hal desain dan juga visual di akun Instagram kita. Nah, untuk memudahkan, kadang ada yang suka pakai template yang cocok misalnya untuk Instagramnya, atau dia memang punya desainer yang membuat konsistensi dalam hal visual tadi. Nah, kalau misalkan untuk bikin konten-konten visual, kamu bisa andalkan Canva, lengkapnya bisa tonton di video ini, linknya ada di deskripsi ya. Berikutnya, jangan lupa untuk memaksimalkan fitur-fitur yang tersedia di Instagram, seperti misalnya Instagram Story, Instagram Live, dan sebagainya. Di salah satu akun bisnis saya sering menggunakan fitur-fitur Instagram untuk membangun engagement dengan followers ataupun audience. Favorit saya tuh biasanya adalah fitur polling dan juga fitur ketika orang-orang bisa mengirimkan pertanyaannya ataupun question box ya di Instagram Story. Itu salah satu fitur yang saya sukai karena bisa berinteraksi langsung dengan audiens kita. Jadi maksimalkan semua fitur yang ada di Instagram. Berikutnya yang sangat penting adalah posting secara rutin, baik itu di Instagram, di YouTube, ataupun di apapun sosial media yang Anda gunakan. Buatlah konten secara rutin dan itu dilakukan dengan konsisten. Nah, kalau misalkan ingin memudahkan untuk publikasi, teman-teman tuh bisa gunakan fitur penjadwalan yang ada di Creator Studio, atau kalau pakai tools pihak ketiga bisa gunakan Hootsuite. Dan di Hootsuite itu kita bisa menjadwalkan konten-konten untuk sosial media kita, termasuk untuk Instagram. Posting secara rutin, misalnya 2-3 kali seminggu untuk feed, dan kalau story itu bisa setiap hari. Dan jangan lupa ketika membuat konten bisa juga manfaatkan apa yang sedang jadi tren di masyarakat kita. Jadi menumpang di dalam sesuatu yang sedang jadi trending itu juga termasuk ide yang menarik untuk konten Instagram kita. Nah, yang ketujuh adalah konsisten dan jangan lupa untuk promosi. Intinya, kita manfaatkan akun Instagram ini untuk promosi juga, karena pada akhirnya tujuan kita membangun personal brand pasti adalah mempromosikan bisnis ataupun produk kita. Nah, tentang cara berjualan di Instagram dan juga tools pilihan terbaik untuk Instagram marketing bisa ditonton di dua video ini, linknya ada di deskripsi ya. Dan semoga bermanfaat, jangan lupa untuk subscribe.